Pangkalan pembom Amerika Serikat untuk perang dengan Iran dilanda kebakaran besar, dan kapal-kapal angkatan laut Amerika dikerahkan di tengah eskalasi yang sudah keluar dari meja perundingan dan kembali ke penggunaan kekuatan. Kejadian ini terjadi di Hafezot di Britania Raya, sebuah pangkalan yang digunakan oleh pembom Amerika. Tepat pada saat Washington memperketat blokade terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran, dan Donald Trump membatalkan perjalanan para wakilnya ke Pakistan. Pada hari Senin 27 April 2026 ini, situasinya jelas. Krisis telah memasuki fase yang lebih tegang, dengan kebakaran di lini belakang, kapal-kapal di laut, dan tekanan penuh terhadap Teheran. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Kebakaran terjadi pada sebuah bangunan di dalam pangkalan pada dini hari. Belum ada konfirmasi resmi mengenai korban jiwa maupun pesawat yang hancur. Meskipun demikian, insiden ini menimbulkan kewaspadaan karena RAF Fairford bukanlah pangkalan biasa. Pangkalan ini berfungsi sebagai titik strategis bagi pembom Amerika dalam misi jarak jauh, termasuk dalam operasi yang terkait dengan Timur Tengah. Ketika fasilitas seperti ini terbakar di tengah krisis dengan Iran, muncul pertanyaan, apakah ini kecelakaan, kegagalan internal, atau sesuatu yang lebih dalam? Sejauh ini, pihak berwenang menangani kasus ini dengan hati-hati, tetapi konteksnya sangat berpengaruh. Pangkalan tersebut telah disebut-sebut sebagai salah satu lokasi pendukung kehadiran militer Amerika dalam perang melawan Iran. Dan kebakaran itu terjadi segera setelah serangkaian tekanan terhadap Teheran, termasuk serangan, blokade laut, pencegatan kapal, sanksi, dan tuntutan terkait uranium yang diperkaya. Tidak ada bukti publik tentang sabotase, namun tidak bisa diabaikan juga adanya kebetulan waktu, tempat, dan target. Inti permasalahannya adalah bahwa lini belakang Amerika muncul dalam keadaan terbakar pada saat yang sama ketika garis depan maritim mulai bergerak. Angkatan Laut Amerika Serikat mencegah kapal-kapal yang terkait dengan pengangkutan energi Iran dan mulai memaksa kapal-kapal tersebut kembali ke Iran. Menurut Komando Pusat Amerika, sebuah kapal dari yang disebut Armada Bayangan yang digunakan untuk mengangkut produk minyak dan gas diintersepsi di Laut Arab oleh helikopter angkatan laut yang berangkat dari kapal perusak berpemandu rudal. Perintahnya langsung kembali ke Iran dengan pengawalan militer. Kapal lain, sebuah kapal tanker berbendera Iran, juga terlihat di bawah pengawalan kapal perusak Amerika di Samudra Hindia. Pesannya sederhana, siapapun yang mencoba menembus blokade bisa dihentikan. Materi yang beredar menyebutkan ada 7 kapal yang telah dialihkan sejak operasi dimulai. Ini menunjukkan tekanan yang terus-menerus, terencana, dan semakin meluas. Amerika Serikat sedang berusaha menutup jalur ekonomi Iran lewat laut. Trump memutuskan untuk meningkatkan taruhannya. Dia membatalkan perjalanan para perwakilan Amerika yang akan pergi ke Islamabad, Pakistan untuk bernegosiasi dengan pihak Iran. Alasannya adalah terlalu banyak waktu yang terbuang untuk perjalanan dan hasil konkret yang didapat sangat sedikit. Menurut pernyataan yang dikaitkan dengan Trump, para perwakilannya tidak akan melakukan perjalanan selama 16 atau 17 jam hanya untuk menerima dokumen yang dianggap lemah. Pesannya sangat tegas, jika Iran ingin berbicara silakan telepon. Keputusan ini mengubah nada krisis. Sampai saat itu, masih ada upaya untuk menjaga negosiasi tetap berjalan, meskipun ada ketegangan militer. Sekarang, pernyataan Trump menempatkan Amerika Serikat dalam posisi kekuatan penuh. Dia menegaskan bahwa Washington punya semua kartu. Que o Irã perdeu capacidade militar. Bahwa kepemimpinan Iran sedang bingung dan tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang berkuasa di Teheran. Kalimat ini bukan sekedar provokasi. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat memandang rezim Iran sebagai rezim yang melemah dari dalam. Penilaian yang beredar adalah bahwa Garda Revolusi Islam telah mengambil alih kendali nyata atas situasi di dalam Iran, sementara para pemimpin politik mencoba bernegosiasi. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat kesepakatan. Ini menjelaskan kebuntuan. Faksi militer ideologis tidak ingin terlihat menyerah. Faksi diplomatik mencoba mengulur waktu. Dan Trump menyadari perpecahan ini, memutuskan untuk tidak lagi memberikan panggung mudah bagi Teheran. Tuntutan paling keras tetap pada uranium yang diperkaya.
Washington ingin Iran menyerahkan bahan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan apapun. Tehran menolak. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah berulang kali mengatakan apa yang Iran tidak É quem deve fazer concessões. dan bahwa bahan nuklir itu milik Iran sendiri. Bagi Trump, itu tidak dapat diterima. Baginya, jika perang berakhir dengan Teheran masih mempertahankan uranium yang diperkaya, maka tujuan utamanya belum tercapai. Pada saat yang sama, muncul laporan tentang asap dan kebakaran di dalam Iran sendiri, termasuk di beberapa wilayah Teheran. Otoritas Iran menyebutkan adanya kegagalan, kecelakaan, atau kebocoran. Namun, pola ledakan misterius, kebakaran, dan masalah pada struktur-struktur sensitif menimbulkan kecurigaan adanya operasi rahasia. Belum ada konfirmasi publik mengenai siapa yang bertanggung jawab. Namun demikian, dalam situasi perang, kejadian seperti ini jarang dianggap sebagai kebetulan belaka. Situasinya menjadi semakin berat karena Iran masih menunjukkan kekuatan udaranya. Laporan menunjukkan adanya jet tempur di atas provinsi Shiraz, termasuk pesawat-pesawat tua, tetapi masih beroperasi. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukan Israel yang menghancurkan sebagian kemampuan udara Iran, tapi tidak semuanya. Teheran berusaha menunjukkan bahwa mereka masih bisa merespons meskipun sudah melemah. Pesan ini bersifat politik dan militer. Rezim ingin mengatakan bahwa mereka belum menyerah. Bantuan potensial dari Tiongkok kepada Iran juga menjadi faktor yang berpengaruh. Trump ditanya tentang hal ini dan menyatakan bahwa Beijing mungkin membantu, tetapi tidak pada tingkat yang membuatnya sangat khawatir. Meski begitu, berita menyebutkan sebuah kapal dengan muatan rahasia dari Tiongkok menuju Iran, diduga membawa suku cadang untuk rudal balistik. Jika hal ini dikonfirmasi, itu menunjukkan bahwa perang sudah mulai melibatkan kekuatan besar lainnya. Tiongkok tidak perlu terlibat secara terbuka untuk mempengaruhi konflik. Cukup dengan menyediakan teknologi, suku cadang, jalur, atau dukungan tidak langsung. Di Lebanon, Israel juga terus menyerang posisi-posisi yang terkait dengan pasukan yang didukung oleh Iran. Angkatan Udara Israel menyerang wilayah di Lebanon Selatan, terus memberikan tekanan terhadap struktur-struktur yang dianggap musuh. Gerakan ini menunjukkan bahwa perang melawan Teheran tidak hanya terjadi di dalam wilayah Iran. Perang ini menyebar melalui jaringan, kelompok sekutu, jalur senjata, dan berbagai front regional. Bagi Israel, melemahkan sekutu-sekutu Iran adalah bagian dari operasi keamanan yang sama. Poin penting lain yang beredar adalah tentang satu baterai Iron Dome yang dikirim Israel ke Uni Emirat Arab pada hari-hari awal konflik. Menurut laporan yang dikaitkan dengan pejabat Amerika, sistem tersebut diduga digunakan untuk mencegat puluhan rudal Iran. Jika dikonfirmasi, data ini mengungkapkan sesuatu yang penting. Pertahanan terhadap Iran kini menjadi berskala regional. Israel, Amerika Serikat, dan Sekutu Arab bertindak sebagai bagian dari satu upaya pembendungan yang sama terhadap serangan Iran. Namun, versi yang lebih sensitif datang dari sebuah laporan yang dikaitkan dengan NBC News. Menyatakan bahwa Iran telah menyebabkan lebih banyak kerusakan pada pangkalan militer Amerika di Timur Tengah daripada yang diumumkan secara publik. Laporan tersebut menyebutkan serangan berulang terhadap fasilitas dan peralatan Amerika di negara-negara Teluk. Salah satu poin yang paling mengesankan adalah masuknya pesawat tempur F-5 Iran dengan ketinggian rendah, melewati pertahanan udara dan menghantam posisi Amerika di Kuwait. Informasi ini tidak mengubah superioritas Amerika, tapi ini menunjukkan bahwa Teheran masih berhasil membuka luka. Pada akhirnya, sebuah pangkalan strategis yang digunakan oleh pembom Amerika terkena kebakaran besar, sementara kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat terus memperketat blokade terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, tapi dampaknya sudah jelas. Perang sedang berada pada tahap tekanan maksimum. Dan Trump sudah memutuskan untuk menunjukkan bahwa Teheran tidak lagi mengendalikan jalannya permainan. Beri like pada video ini, subscribe ke channel ini, dan di akhir nanti, lihatlah komentar-komentar agar kamu bisa semakin terlibat dengan komunitas Alves.